Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah soleh dan soleha? Semoga anak ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, anak ustazah, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita yang pertama. Tapi sebelum itu, marilah kita awali pembelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak ustazah, silakan anak ustazah siapkan dahulu buku isi 100-nya yang 2 buah ustazah minta kemarin, dan juga alat tulisnya, pena, untuk anak ustazah nanti bisa buat latihan yang ustazah tugaskan dan catatan yang akan ustazah tuliskan juga di papan tulis nanti. Oke, nah ustazah, kita mulai pembelajaran kita dengan gambar yang ada sama ustazah. Oke, ini ada gambar tumbuhan. Ada 4 gambar tumbuhan yang ustazah sediakan. Coba antum lihat, tahu apa namanya? Oke, yang ini kalau enggak tahu silahkan antum cari tahu sendiri. Oke, ini tahu ya. Selanjutnya yang ini. Oke, insyaallah tahu semua. Dan terakhir, ada 4 gambar tumbuhan sama ustazah. Dan di sekitar kita itu ada banyak lagi macam-macam tumbuhan yang ternyata sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan, apalagi kehidupan kita. Banyak manfaat tumbuhan yang ada sekitar kita untuk kehidupan kita. Oke, yang pertama tugasnya, silakan anak ustazah tulis di buku latihannya yang telah disediakan. Tulis satu saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita. Satu saja. Silakan anak ustazah tulis di buku latihannya dan ustazah kasih waktu 5 menit. Oke, anak ustazah, udah selesai? Yang udah selesai, silakan dilanjutkan kembali melihat video pembelajaran ustazah. Oke, yang sudah, silakan ustazah ambil modulnya. Kita coba buka modulnya ya. Oke, silakan buka modul antum halaman 4. Halaman 4 sampai halaman 5. Itu ada teks wacana tentang tumbuhan yang judulnya bagaimana jagung berkembang biak. Antum silakan baca teks ini dan pahami isinya. Oke, saya ulang lagi. Antum silakan baca teks yang ada di halaman 4 sampai 5 dan antum pahami isinya, karena anak ustazah nanti akan buat yang namanya ide pokok. Oke, masih ingat apa yang disebut dengan ide pokok? Antum sudah pernah belajar di kelas 4 juga sudah, kelas 5 sudah juga. Oke, semoga anak ustazah nggak lupa nih. Oke, tapi nanti akan ustazah coba jelaskan kembali yang namanya ide pokok itu. Oke, anak ustazah nanti baca sampai antum pahami dan antum buat ide pokoknya per paragraf di buku latihan. Tapi sebelum antum buat, ustazah akan jelaskan sedikit tentang yang namanya ide pokok. Oke, anak ustazah, kita lanjutkan kembali ya. Ini ada pengertian tentang ide pokok. Antum bisa lihat dan antum bisa baca. Ide pokok itu artinya sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah
paragraf. Jadi ide pokok itu ada pada setiap paragraf. Oke, antum bisa hitung nanti ada berapa paragraf di dalam wacana yang judulnya apa tadi judulnya? Bagaimana jagung berkembang biak. Oke. Dan sebuah paragraf yang baik itu memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Apalagi kalimat penjelas? Di ide pokok dengan kalimat penjelas itu berbeda. Dia ada dalam satu paragraf, tapi ada di dalam satu paragraf itu ada ide pokok dan kalimat penjelas. Kita lihat ya, ide pokok itu berfungsi sebagai topik pembahasan. Dan kalimat penjelas itu berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Jadi ada satu topik atau inti dari pembahasan, dan nanti dari topik yang satu itu akan banyak pembahasan-pembahasan tentang topik tersebut. Oke. Nah, ini catatannya. Semoga Nak Ustazah bisa ingat kembali pelajaran sebelumnya. Oke, Nak Ustazah, silakan anak Ustazah lanjutkan mengerjakan tugas yang Ustazah berikan tadi, yaitu mencari ide pokok yang ada pada setiap paragraf dalam wacana yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Oke, Ustazah kasih waktu anak Ustazah membuatnya 15 menit. Oke, selamat bekerja. Oke, baiklah anak Ustazah Soleh dan Soleha, sudah selesai tugas yang tadi. Oke, yang sudah selesai, mari kita lanjutkan kembali materi kita selanjutnya, yaitu tentang negara ASEAN. Oke, Nak Ustazah udah pernah dengar negara ASEAN? Ya, negara ASEAN itu terdiri dari 10 negara yang ada di Asia Tenggara. Awalnya ASEAN itu hanya ada 5 negara saja. Dari 5 negara itu mereka memiliki kesamaan, ada persamaan kehidupan sosial dan budayanya, sehingga mereka menggabungkan dirinya menjadi satu organisasi yang disebut dengan ASEAN. Oke, anak Ustazah, supaya lebih jelasnya lagi, coba anak Ustazah baca modulnya. Di sana sudah ada dijelaskan tentang negara ASEAN itu, dari tanggal berapa dia berdirinya dan apa saja negara yang ada di ASEAN itu. Anak Ustazah bisa baca modulnya dari halaman 10 sampai halaman 15. Oke, anak Ustazah baca dulu sehingga anak Ustazah paham dan mengerti apa ASEAN itu. Nanti setelah membaca, Ustazah akan kasih antum sebuah pertanyaan sehingga semakin paham anak Ustazah dengan negara ASEAN ini. Oke, anak Ustazah. Oke, anak Ustazah. Nah, ini 8 pertanyaan yang akan antum kerjakan. Silakan yang sudah baca, yang sudah selesai membaca tentang negara ASEAN, silakan antum buat jawabannya berdasarkan pertanyaan yang telah Ustazah sediakan. Ya, anak Ustazah, bagi anak Ustazah yang sudah selesai mengerjakan tugasnya, silakan difotokan nanti dan dikirimkan ke Ustazah. Kirimkan langsung ke WA Ustazah ya. Oke, nah Ustazah, sampai di sini dulu pembelajaran kita yang pertama, PB pertama kita. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya Ustazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.